Halo guys, kembali lagi di channel Brian Legacy. Kali ini gue mau update salah satu saham yang gue pegang, yaitu saham CNMA ya, yang hari ini lumayan bergejolak dan sebenarnya menarik untuk dijual tuh ya, saat tembus ke 130 gitu ya. Tapi gue tunggu, ternyata dia belum bisa tembus angka 130-nya. Oke, dan kita langsung cek aja di volume. Hari ini tuh tinggi banget volumenya, bahkan mengalahkan volume tertinggi di 3 bulan, hampir 6 bulan belakangan lah ya, gitu. Dan menariknya adalah kalau kalian masuk di H-1 atau saat di eh, tanggal berapa sini, sebelum ini udah gap up, ada gap down ya, tanggal 5 atau tanggal 6 lah ya. Itu adalah kumdetnya CNMA. Seingat gue di close di harga 120 itu, dan besoknya langsung gap down ke 100 berapa ya. Dan di sini ada nih biasanya di 116 gitu. Ya, artinya kalau kalian belinya waktu pas di kumdet itu, ya, kalian bisa dapat 2 kali cuan tuh. Pertama dapat dari dividen yang Rp5, dan dapat dari gain 4, kelebihan dari harga saat kalian beli ya. Kalau kalian beli di jual di harga closing tuh di 124, berarti ya kalian dapat 2 kali, dapat dari dividen sama dari gain ya, gitu. Nah, kita mau cek gimana sih dari volumenya ini. Kita cek broker summary-nya ya. Sebenarnya di 2 hari terakhir itu cukup menarik ya. Kita cek dulu deh di tanggal berapa ya, 27-28 berarti November, di 27 sama November 28. Nah, di sini dari Broksumnya ya, cukup menarik ya menurut gua gitu. Dan ya kalau kita lihat, jadikan dengan yang hari ini apa yang terjadi. Oh sorry, sebenarnya masih netral ya gitu. Masih BB masih ada di kiri, dan mungkin hari ini ada tambahannya YP, dia yang akumulasi. Nah, kalau kalian tahu, di CNMA itu kalau kalian tarik ke 2002 tuh dah coba. Nah, yang punya barang banyak itu CC ya. Artinya kalau ngelihat dari broker summary tadi, CC ada keluar barang tuh sedikit gitu. Masih sedikit sih. Nah, kalau dilihat di sini sih, kalau dia jual di harga sekarang rugi ya gitu ya, karena secara fresh dia ada di 263 gitu. Nah, gue juga nggak begitu paham ya soal broksam ini, jadi ya ngerti dikit-dikit aja gitu. Jauh banget. Oke, kalau dilihat-lihatnya tuh CC ada buang barang lah gitu, tapi ya sedikit.
Nah, nanti kalian yang ngerti bisa analisa lagi seperti apa, apakah masih menarik untuk ditunggu atau better besok dijual. Ya itu mungkin kalau keputusan gue masih hold ya gitu. Kalau di akun invest sih gue memang hold dan akan tunggu laporan full year-nya akan seperti apa di 2025 gitu. Dan gue juga tadi pagi ngitung ya, sampai dengan mungkin akhir November lah ya, karena gue ngeceknya itu tadi pagi gitu ya, tanggal 1 Desember. Nah itu gue ngambil data dari Cinepoint. Kalian bisa cari di Google, ada web Cinepoint, dan di situ apa ya, menyajikan data-data jumlah penonton per film gitu ya. Nah gua ambil 400 film inilah pokoknya diurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah gua ambil sampai 400 film aja gitu secara full year gitu ya, karena pas gue short di 301 sampai 400 itu memang jumlahnya udah nggak terlalu signifikan lah gitu. Jadi kalau yang gue sebenarnya bisa sampai ke 500 film, cuman ya mungkin nggak terlalu signifikan perbedaannya gitu. Nah, jadi gue cuma ambil sampai 400, dan setelah dihitung-hitung itu baru ada di total itu ada 106 juta 106 juta penonton lah gitu, jumlah penonton di 2025 ini. Nah kalau gue cari datanya di Google, ternyata di 2024 itu tembus sampai 122 juta gitu. Nah kalau pakai data kalau kita annualize ya, artinya 106 itu kita bagi 11, itu rata-rata per bulannya cuma 9 juta sekian gitu. 9 juta gede sih gitu. Nah kalaupun di Desember ini akhir tahun biasanya lebih baik lah gitu. Kalau kita genepin ke 10 juta aja baru 116 gitu. 116 atau 117 juta lah. Nah berarti jumlah penontonnya berkurang tuh dari tahun 2024 gitu. Tapi ya nanti ya kita lihat hasilnya di 2025 ini di Desember seperti apa. Itu berarti PR-nya harus bisa nembusin minimal lah ya, minimal itu 16 juta lah, 16 juta, 17 juta penonton tuh udah 123 juta tuh. Itu udah mengalahkan jumlah penonton di 2024 gitu. Jadi ya kita lihat nanti di 2025 ini skenario-nya seperti apa, apakah masih sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya, karena memang banyak film-film bagus juga di bulan Desember. Ya, semoga bisa jadi katalis positif untuk orang-orang. Dan yang gue tahu juga sih bansos sudah mulai cair ya gitu. Nah apa hubungannya, mungkin ya mungkin hubungannya anak-anak bisa jadi dapat jajan lebih gitu. Jajan lebihnya bisa dipakai buat nonton lah ke bioskop, mungkin seperti itu kali ya. Oke, itu analisa singkat gue aja terkait saham CNMA. Jadi kalau dari sisi trading sih gue memang udah kayaknya udah bisa di taking profit lah ya gitu, karena udah cuan sih. Dari average 120 itu kan udah dapat 5 ya dari dividen, sama sekarang udah dapat plusnya 4 apa namanya 4 rupiah juga tuh kalau kita jual di 124. Seperti itu. Nah, kalau dari investing gue masih akan tunggu data keuangan full year ya. Oke, itu aja dari gue, semoga bermanfaat. Thank you.